Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geomorfologi Indonesia, dosen pengampu Khairiati Raudis MPD. Video dibuat oleh Fatima Zaura untuk memenuhi tugas perkuliahan Geomorfologi Indonesia. Ada 3 poin yang akan dibahas di video ini. Yang pertama, perubahan iklim dan perubahan lahan tinggi. Yang kedua, perubahan curah hujan dan pengaruhnya. Serta yang tiga, efek perubahan dan permukaan air laut dangkalan pantai. 1. Perubahan iklim dan lahan tinggi. Kondisi geomorfologi yang kompleks di Indonesia terbentuk dari hasil kombinasi antara proses endogen dan eksogen. Iklim memegang peranan sangat penting dalam evolusi bentuk lahan di Indonesia. Penurunan suhu udara lebih kurang 5-60 Celcius selama glasiasi Pleistosen di pergunungan tengah Irian Jaya mengakibatkan penurunan garis salju sekitar ketinggian 1000 meter. Sebagai hasil glasiasi berkembang dan beberapa lidah gletser pada beberapa tempat mencapai ketinggian 3000 meter. Tanda-tanda glasial lebih dari sekali yang meyakinkan belum dapat ditemukan. Dalam zona busur pulau agak ke arah barat, glasiasi awal dilaporkan telah terjadi pada 2 puncak gunung yang terpisah, Gunung Kinabalu terletak di Sabah, Malaysia, dan Gunung Leuser di Sumatera. 2 lidah gletser telah dilaporkan. Ketinggian dari gunung tersebut merupakan batas dari glasiasi Pleistosen, puncak dari beberapa gunung api di Indonesia. Mungkin juga tertutup salju atau es, tetapi untuk membuktikan amat sulit karena aktivitas erupsi yang mungkin terjadi. Disintegrasi fisikal dari batuan menjadi lebih penting, terutama di daerah pergunungan tinggi oleh penghancuran embun beku yang saat sekarang hanya terjadi pada beberapa daerah terisolir pada ketinggian lebih dari 4000 meter. Di pergunungan tengah Irian Jaya terjadi pada ketinggian lebih dari 3000 meter. Penurunan garis hutan dan zona vertikal vegetasi juga menambah meningkatnya produk hancurnya batuan kasar di pergunungan. Kisal grapel yang luas terbentuk dalam zona transisi dengan dataran aluvial. Jadi, perubahan iklim dalam geomorfologi dalam lahan tinggi mampu mengakibatkan terjadinya dampak kekeringan dan terjadinya suatu kegagalan dalam bercocok tanam dan terjadinya longsor saat hujan deras bila hutan telah kekurangan pohon atau tumpuan untuk bertahan. Akibatnya terjadi perubahan iklim. Zona inti kering 1 terjadi di ST dan SS bagian terkering. Zona interaktif mencakup sebagian besar daerah dan humid 3 dan dingin 4 terbatas pada daerah pergunungan. Naiknya suhu global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, kegiatan industri, kompensasi lahan, dan pertanian. Di atmosfer terdapat 3 gas rumah kaca utama, yaitu karbon dioksida, CO2, metana, hidrogen dioksida, NO2. Adapun besar kecilnya gerakan di atmosfer akan tergantung pada besar kecilnya aktivitas manusia yang terkait dengan emisi gerakan tersebut. 2. Perubahan curah hujan kuarter dan pengaruhnya. Variasi persebaran tata surya menyebabkan perubahan iklim dan situasi samudra pada periode puluhan ribu hingga jutaan tahun. Periode siklus iklim, perubahan bentuk samudra, dan pola pengendapan dapat terekam dari satu karakter spesies endapannya yang dicirikan oleh mekanisme spesies endapan, pelapukan, dan transportasi material darat dan bioorganik samudra yang sangat sensitif, dan spesies batuan sedimen, spesies endapan pelangi, lakustrim, dan penguapan peka terhadap pengaruh tata surya yang berkaitan dengan iklim. Rekaman peristiwa tata surya telah membuktikan kebenaran siklus Milankovitch dari penafsiran kecepatan lamanya proses geologi dan analisis iklim purba. Penerapan siklus Milankovitch untuk 2 juta tahun terakhir telah diterima dan dibuktikan dari studi yang dilakukan
pada oksigen isotop dari contoh pemboran spesies dalam laut. Iklim menjadi sebuah yang terpisahkan dalam kehidupan manusia. Perubahan muka laut, klimatologi, dan proses geologi mempengaruhi perkembangan terhadap lingkungan maupun kehidupan Asia Tenggara bagaikan primadona karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok manusia mulai dari air sampai vegetasi-vegetasinya. Pada umumnya, penyebaran manusia purba, artefak, dan fosil di Indonesia sangat luas dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Pulau Seram, tapi sayangnya penemuan tersebut belum dengan manusia purbanya. 3. Efek perubahan dan permukaan air laut pada laut, dangkalan, dan pantai. Peningkatan aktivitas manusia di dunia muka bumi telah mendorong terjadinya permasalahan global. Salah satu dampaknya adalah perubahan muka air laut diperkirakan mempengaruhi oleh kondisi geologi lokal. Peningkatan muka air laut akan membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Peningkatan muka air laut akan menggenangi banyak area ekonomis penting. Indonesia merupakan negara berkembang dengan masyarakat sekitar lebih 200 juta jiwa yang menyumbang gas emisi sebesar 7%. Hal tersebut disebabkan pola buruk dalam penanganan sampah dengan membiarkan sampah organik membusuk dengan membakar sampah non-organik beserta pembakaran yang dihasilkan dari alat-alat bermotor. Selain itu, kasus lingkungan seperti penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan juga turut memperparah rusaknya lingkungan Indonesia dan menimbulkan bencana besar bagi beberapa wilayah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.